Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Sapta Sakila, instansi dari Puskesmas Kediri, jabatan ahli pertama apoteker. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait komitmen beraneka, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Ada 5 nilai dasar yang harus dimiliki dan diyakini oleh seorang ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam keseharian sebagai ASN, kelima nilai dasar tersebut haruslah mendarah daging dalam diri kita, karena 5 nilai tersebut yang mengantarkan kita menjadi ASN yang beraneka. Beraneka yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok maupun organisasi atau instansi, terutama dalam bekerja. Akuntabilitas dapat diartikan tanggung jawab yang memiliki target yang harus dicapai dan diselesaikan dengan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai akuntabilitas bisa dari membuat to-do list atau pekerjaan yang akan kita kerjakan dalam satu hari. Daftar pekerjaan tadi adalah tujuan yang harus kita capai dan harus kita pertanggungjawabkan hasilnya dan harus dikerjakan pada hari itu. Jika kita mengalami kendala, segala kendala harus dilaporkan atau dicari solusinya agar bisa dibantu untuk memecahkan masalahnya sehingga daftar pekerjaan tadi bisa tuntas dan menunjukkan tujuan hari itu tercapai. Akuntabilitas dapat kita cerminkan dalam pembuatan log kerja harian dan bulanan dalam bentuk sasaran kerja pegawai atau SKP. Dari SKP ini kita sudah memiliki target tahunan yang proses pencapaiannya kita tuangkan dalam pekerjaan bulanan, harus memasukkan data kegiatan harian ke website e-kinerja sebagai bukti pertanggungjawaban pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Yang selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah sikap dan jiwa yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Nasionalisme sendiri dapat diartikan sebagai rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung kita sebagai warga negara sudah menerapkannya. Seperti kita membeli produk lokal, contohnya saja pada saat pandemik seperti ini, banyak UMKM yang menghasilkan produk masker kain dengan motif dan model yang beraneka ragam. Para UMKM ini memanfaatkan situasi untuk produktif sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan nilai jual dengan desain masker yang sangat beraneka ragam, yang dapat menarik perhatian masyarakat dan mengajak untuk membelinya. Contoh lainnya adalah kita sebagai warga negara harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara kita. Contoh kecilnya adalah dengan tidak melanggar rambu lalu lintas yang masih sering terjadi di sekitar kita. Untuk kasus seorang apoteker adalah dengan menghargai hak-hak data privasi pasien yang kita layani. Kita tidak boleh membagikan data pasien tersebut ke orang lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah standar yang menentukan baik, buruk, benar, dan salahnya segala perilaku atau tindakan serta keputusan yang mengarah pada kepentingan publik. Dalam etika publik, kita harus menjadi orang yang profesional dan tidak berpihak, serta selalu memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak bertindak diskriminatif. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bekerja, contoh etika publik yang dilakukan adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahliannya, melayani pasien dengan ramah, sopan, dan santun, dan memberikan pelayanan yang prima. Yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Dalam komitmen mutu, kita dituntut untuk berinovasi, mengefisiensi, serta mengefektivitaskan pelayanan kita kepada masyarakat. Dalam keseharian, contoh dari komitmen mutu adalah tidak datang terlambat ke kantor agar mutu kita sebagai pelayan publik tidak turun di mata masyarakat. Selain itu, tidak mangkir dari pekerjaan, karena di antara kita masih banyak yang tidak mengindahkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Komitmen mutu harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Meningkatkan mutu bisa dengan segala kekreativitasan yang kita miliki. Dalam pengembangan ide kreatif haruslah yang dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pelayanan agar kualitas mutunya dapat meningkat. Dan masyarakat yang dilayani pun tidak kesulitan dan merasa puas.
Konteks sebagai apoteker bisa dengan membuat leaflet atau brosur informasi obat agar pasien mendapatkan penjelasan yang lebih tepat dan memudahkan dalam proses pelayanan pemberian informasi obat. Karena dalam komitmen mutu dituntut kreativitas dan inovasi serta efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Nilai anti korupsi adalah nilai di mana kita tidak boleh untuk melakukan korupsi. Korupsi sendiri berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi sendiri ada banyak, ada gratifikasi, penyuapan, pemerasan, penggelapan dana, kerugian uang negara dan sebagainya. Yang harus kita miliki yaitu 9 nilai dasar yang harus ditanamkan dalam perilaku anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Contoh korupsi dalam keseharian seperti ketika kita sengaja terlambat datang bekerja dengan alasan yang tidak penting dan mendesak. Artinya kita telah mengkorupsi waktu bekerja kita. Hal lainnya antara lain mengambil lebihan dana yang diberikan atasan untuk membuat acara dan tidak dilaporkan secara jujur. Contoh lainnya adalah tidak melakukan ataupun menerima gratifikasi. Biasanya gratifikasi disamakan dengan sogokan agar proses yang dikerjakan bisa didahulukan. Kita sebagai ASN harus bisa tidak bersifat diskriminatif terhadap masyarakat, harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan. Kita sebagai ASN sudah sewajarnya menjadi agen pencegahan korupsi karena kita bertugas dan mengabdi untuk negara. Janganlah kita merugikan negara. Mengabdi untuk negara juga bentuk nasionalisme kita. Dalam bekerja pun kita harus ikhlas dan tulus dalam melayani masyarakat. Jangan melakukan pemerasan kepada masyarakat jika ingin proses yang diambil oleh masyarakat dipercepat. Kita sebagai ASN harus sigap juga dalam melakukan pekerjaan, menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat tentang apa yang ingin diketahui masyarakat. Pada kenyataannya, kita masih sangat sering mendengar adanya oknum-oknum nakal yang mempermainkan masyarakat demi memperkaya diri sendiri. Hal itu sangatlah salah. Sebagai ASN sudah sepatutnya dan seharusnya menjadi agen anti korupsi. Tugas individu untuk aktualisasi nilai komitmen Aneka di unit kerja sudah saya lampirkan di tugas bersama dengan link video ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.